anak-anak kelas 5, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang ringkasan materi untuk muatan pelajaran IPA di tema 1. Ya, jadi ini adalah rangkuman ya. Jadi rangkuman materi dari subtema 1 sampai subtema 3. Nah, yang pertama tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama membeku, yang kedua mencair, 3 menguap, 4 mengembun, yang kelima deposisi atau pengkristalan, keenam menyublim. Kita bahas dari yang pertama dulu ya, membeku. Nah, apakah yang dimaksud dengan membeku? Membeku merupakan proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Perubahan ini disebabkan oleh proses pendinginan. Nah, contohnya apa saja? Contohnya adalah proses air yang didiamkan di mesin pendingin. Nanti lama-kelamaan akan berubah menjadi es batu. Nah, itu adalah contoh dari membeku. Proses perubahan wujud yang kedua yaitu mencair. Nah, apa yang dimaksud dengan mencair? Mencair merupakan proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Peristiwa ini disebabkan oleh adanya proses pemanasan. Nah, contohnya apa? Contohnya es batu yang didiamkan di udara terbuka. Lama-kelamaan es batu tersebut akan berubah menjadi air. Perubahan wujud yang ketiga yaitu menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contohnya, saat kita memasak air di panci, kemudian keluar udara yang disebut uap. Uap tersebut merupakan hasil air yang menguap karena suhu panas. Yang keempat yaitu mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya, saat kita memasak air, tak hanya ada uap. Ketika wadah ditutup, terdapat butiran-butiran air di tepi atau di dinding wadah. Butiran air tersebut disebut air yang mengembun. Perubahan wujud yang kelima yaitu deposisi atau pengkristalan. Deposisi adalah proses perubahan gas menjadi padat atau disebut juga dengan pengkristalan. Contohnya, proses terbentuknya salju di awan. Yang terakhir yaitu menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pendinginan. Contoh dari menyublim adalah benda kamper yang dibiarkan di udara terbuka atau di luar bungkusnya akan habis lama-kelamaan. Kalau kalian nggak tahu kamper itu kapur barus yang biasanya kita gunakan di lemari sebagai pengharum. Nah, itu tadi adalah 6 macam perubahan wujud benda yang harus kita ketahui. Untuk memperdalam pemahaman kalian, mari kita baca materi berikut ini. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah suatu proses pada benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan dari bentuknya semula. Perubahan wujud pada benda dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu perubahan wujud yang dapat kembali dan perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Berikut penjelasan mengenai kedua jenis perubahan wujud tersebut. Yang pertama, perubahan wujud yang dapat kembali ke bentuk semula. Pada perubahan wujud yang dapat kembali, benda yang mengalami perubahan dapat berubah kembali ke bentuk semula. Contohnya, perubahan wujud pada air. Air dapat berubah wujud menjadi es.
Es dapat kembali berubah wujud menjadi air. Bahkan, air yang berubah menjadi benda gas dapat kembali berubah menjadi titik-titik air. Selain air, perubahan wujud yang dapat kembali ke bentuk semula dapat terjadi pada gula dan garam yang larut dalam air. Gula dan garam yang larut dalam air dapat berubah kembali menjadi gula dan garam padat. Caranya adalah dengan menguapkan larutan gula dan garam itu. Berikutnya yang kedua, perubahan wujud yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pada perubahan wujud yang tidak dapat kembali, benda yang mengalami perubahan tidak dapat diubah kembali ke bentuk semula. Perubahan wujud yang terjadi karena pembakaran merupakan perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Misalnya, kertas atau kayu yang dibakar. Kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. Kayu yang dibakar dapat berubah menjadi arang. Dengan cara apapun, abu tidak dapat diubah lagi menjadi kertas. Begitu pula arang tidak dapat berubah menjadi kayu lagi. Beberapa proses alami merupakan proses perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Misalnya, pembusukan yang terjadi pada sayuran dan buah-buahan. Apakah kalian tahu mengapa embun bisa muncul pada daun-daun? Dari mana asalnya? Kenapa munculnya hanya pada pagi hari saja? Proses terjadinya embun. Sepanjang hari, benda-benda menyerap panas dari matahari. Sebaliknya, di malam hari, benda-benda kehilangan panas. Ketika benda-benda di dekat tanah menjadi dingin, suhu udara di sekitarnya juga berkurang. Udara yang lebih dingin tidak dapat menahan uap air sebanyak udara yang lebih hangat. Jika suhu udara bertambah semakin dingin, akhirnya udara akan mencapai titik embun. Titik embun adalah suhu di mana udara masih sanggup menahan uap air sebanyak mungkin. Jika suhu udara semakin dingin, sebagian uap air akan mengembun di atas permukaan benda terdekat, misalnya pada daun-daun tanaman. Embun terbentuk dengan baik pada malam hari yang cerah dan tenang. Embun juga terbentuk dengan baik ketika kelembapan tinggi. Sebaliknya, ketika langit berawan, benda-benda menjadi dingin lebih lama karena awan memancarkan kembali panas ke bumi. Ketika angin bertiup, udara membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjadi dingin mendekati titik embun. Itulah proses terjadinya embun. Kita lanjut ke materi berikutnya. Pernahkah kamu melihat tempat sampah yang terbuat dari besi menjadi berkarat? Pengeroposan yang terjadi pada tempat sampah terbuat dari besi dikarenakan karat. Karat termasuk perubahan wujud benda, lebih tepatnya perubahan kimia. Perubahan kimia adalah peristiwa perubahan pada benda atau zat yang menghasilkan zat baru yang berbeda dengan sifat asalnya. Contohnya, pada peristiwa kertas dibakar dan besi yang berkarat. Berkaratnya besi merupakan perubahan wujud benda yang terjadi secara alami. Adapun contoh perubahan wujud benda yang disebabkan karena manusia, misalnya pembakaran bahan bakar bensin pada mobil yang berubah menjadi asap pada knalpot. Banyak peristiwa terjadi di sekitar kita yang tidak disadari menunjukkan perubahan wujud benda, seperti yang dialami oleh Dayu yang melihat tempat sampah yang terbuat dari besi dan berkarat. Mari kita membaca perubahan wujud benda pada kendaraan bermotor.
Pembakaran di mesin sepeda motor dapat terjadi apabila terdapat bahan bakar, oksigen, dan nyala api. Namun, adanya 3 hal tersebut tidak menjamin terjadinya pembakaran sempurna. Hal lain yang harus diperhatikan adalah perbandingan banyaknya oksigen dan bahan bakar yang akan dibakar. Pembakaran dapat sempurna jika udara dan bahan bakar dalam perbandingan ideal. Dengan adanya perbandingan ideal, campuran udara dan bahan bakar akan mudah terbakar oleh nyala api. Dalam pembakaran sempurna, semua oksigen dan bahan bakar terbakar tanpa sisa. Namun, dalam prakteknya, pembakaran pada sepeda motor tidak akan pernah sempurna, sehingga pada gas buang sisa hasil pembakaran selalu terdapat sisa oksigen dan bahan bakar. Setelah kalian mempelajari perubahan wujud benda, kerjakan soal berikut untuk menambah pemahaman kalian. Nomor 1. Sebutkan 6 macam perubahan wujud benda. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan menyublim? Berilah contohnya. Nomor 3. Berilah contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula. Nomor 4. Berilah contoh perubahan benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula. Nomor 5. Apakah kertas yang dibakar bisa kembali ke bentuk semula? Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa.